Baik, sebelum Ibu lanjutkan, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Ya, baik. Itu tadi speaking biar gak capek. Biar semangat Bang. Belajar terus semangat tak? Dia sebelum dia. Belajar tak? Ibu nak tengok. Tepuk semangat. Semangat. Kalau itu juga di SD seperti itu. Ibu punya di SD malah tepuk semangat. 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 Isinya lancar. Ya betul. Kalau di SD seperti itu kakak. Kita harus semangat. Dah. Bisa kita lanjutkan? Lanjut ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Dengan tema pelatihan karya taruna kelas 1, kemudian pembahasan tentang retorika. Di dalam pembahasan ini dijelaskan satu pentingnya retorika. Ternyata tadi kita belajar apa itu retorika, kemudian apa maksud dasar retorika, kemudian apa tujuan kita belajar retorika, yang ketiga, yang keempat, apa manfaatnya. Sudah dapat tadi kan? Sudah dapat tuh, arti retorika udah dapat. Kemudian konsep dasarnya udah tahu kita. Kemudian tujuannya apa udah tahu kita. Kemudian manfaatnya udah tahu. Nah sekarang dalam pembahasan ini dijelaskan satu, pentingnya retorika dalam pembinaan. Yang kedua, faktor apa saja. Tahu faktor apa? Tahu tak faktor? Faktor apa saja yang ada di dalam kepemimpinan. Kemudian di mana letak retorika tersebut, kita akan ulas satu persatu, ya. Kalau yang ibu santai aja sebenarnya. Kalau misalnya anak-anak ibu sambil dengarkan materi, mau minum silakan, nggak apa-apa, kita santai. Itu bisa kaku, ya kan? Tidak usah kaku gitu ya. Kemudian kita, ya lanjutkan slide berikutnya. Oke, satu. Pentingnya retorika dalam kepemimpinan adalah membuat seorang pemimpin bisa mengarahkan orang yang dipimpinnya. Itu pentingnya. Kalau dia tidak punya retorika, dia nggak bisa mengarahkan. Dia nggak punya bicara yang baik, dia nggak punya intonasi berbicara yang baik, nggak bisa. Itu pentingnya yang pertama ya. Maksudnya apa? Pemimpin adalah orang yang mengarahkan dan mampu mempengaruhi orang lain untuk satu tujuan. Contoh, IPM ya. IPM kan? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada kata IPM tadi? Ada. Kalau ketua IPM itu dia tidak punya retorika, kalau kita di sebuah kepemimpinan itu tentu ada yang akan kita capai. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, organisasi untuk apa? Tentu ada konsepnya ya. Tujuannya apa ini? Kalau ketuanya tidak bisa bercerita, nggak bisa mengajak. Yang diajak nggak dengar dia. Katanya apa? Kata ini nah jelas. Itu, ya kan? Kemudian kalau kita pemimpin tidak punya retorika, dia nggak sampai ke tujuan. Seperti kapal bang, apa kita kapal? Nah Hodani itu dia berangkat dari KPK itu mau mengangkatkan batu ya, tapi dia tidak ada tujuan. Dekat dalam putar-putar aja di laut dia, putar-putar dan tidak ada tujuan, tidak sampai. Nah kemudian kalau kita menjadi seorang pemimpin itu, apa yang harus kita miliki? Sikap optimis. Tahu sikap optimis? Apa itu sikap optimis? Sikap optimis. Kalau optimis apa? Pesimis. Ya kan? Apa itu optimis kakak? Ada yang tahu? Kakak sendiri. Boleh kan? Kita bahas lah. Iya, optimis ya. Positif. Ada yang tahu apa itu optimis? Apa coba? Kita saling bertukar ini aja. Bertukar informasi, mungkin ada apa-apa lebih tahu. Apa optimis? Akunya
Betul, ya kan? Ada lagi? Ada kan? Optimis itu dia yakin dengan kemampuan dirinya. Misalnya nih, aku mau lulus atau aku mau jadi dokter. Aku optimis nih, aku berusaha belajar. Tapi kalau gini kita cakap gini, aku udah jadi dokter, bisa tak ya? Bisa tak ya? Itu namanya pesimis. Kalau pemimpin mempunyai sikap pesimis, yakinlah organisasinya tidak akan jalan, ya kan? Jadi apa optimis itu? Sikap bisa melakukan, dia bisa melakukan, dan kemudian dia percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Itu namanya optimisme. Oke Pak? Setuju Pak? Setuju? Ya kan betul? Optimis. Aku malam ini tak bikin nonton. Contoh anak SD itu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua nih bisa dikasih pergi keluar nih? Ya mungkin kalau kita yakin kan kita bisa berarti. Itu optimis. Ya lanjutkan. Oke. Nah atas pemimpin yang dikenal dengan leadership. Pemimpin itu dikenal dengan leadership. Bahasa Inggris, ya kan? Memiliki power. Apa power? Kekuatan, kekuasaan. Contoh Bupati Karimun dia punya power. Dia Bupati Karimun. Powernya diakui oleh masyarakat. Kita semuanya mempunyai power. Apa gunanya power itu? Untuk mempengaruhi orang banyak. Kalau sebuah organisasi mempengaruhi anggota organisasinya. Maksudnya seperti itu Bang. Power. Kalau pemimpin tak punya power, gimana kira-kira? Biarlah dia nampak-nampak kan malah dengannya. Iya, powernya gak remeh Bang, betul. Power itu penting, ya. Power. Memanajemen sebuah organisasi, memberi tugas, arahan, bimbingan kepada bawahan atau rekan-rekannya. Nah, tanpa retorika yang baik, tidak akan berpengaruh. Walaupun dia punya power, dia punya kekuasaan, tapi tidak punya retorika, gaya bicara yang bagus, gaya bicara yang baik, tidak akan didengar. Anak-anak itu pernah mendengar pemimpin yang diktator? Tahu diktator? Tahu. Apa itu? Bang, mau kaget ibu nih. Apa diktator Bang? Gak apa-apa, kita gak usah takut salah. Diktator. Diktator, mau kata dia aja. Hari ini begini, hari ini begini, besok begitu. Itu ibu diktator. Iya kan? Nah kemudian, maka retorika sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Ya, dalam berbahasa, bukan seperti retorika kita ngobrol biasa. Ada kita ngobrol misalnya duduk-duduk nih, makan di kedai kopi, dan bicara juga kan? Bicara juga. Atau kita kumpul sama teman-teman di kantin sekolah, bicara juga kan? Kita bicara juga. Tapi retorika gimana? Kita bisa menempatkan. Nah, kemudian kalau kita punya bahasa yang bagus, retorika yang baik, maka organisasi yang kita pimpin, anggota-anggota yang ada itu dia memahami. Oh bagus, IPM ini bagus. Kemudian menyampaikan di luar sana, akhirnya tahun depan banyak yang dia masuk SMP Muhammadiyah itu. Ramai kenapa? Sedap, enak kenapa? Di situ kami punya organisasi namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketuanya bagus, tertarik untuk masuk. Akhirnya ramai sekolah kita. Betul? Betul. Lanjut ya? Lanjut. Nah, dengan demikian dapat kita membuat kesimpulannya, bukan tutup ya, masih ada lagi kesimpulan yang di atas. Ya, kesimpulannya kepemimpinan itu merupakan seni dan proses pengarahan dan bimbingan dalam kegiatan ya seseorang atau sebuah organisasi. Ya, dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu sangat penting. Bagaimana pemimpin itu punya retorika yang baik, punya bicara yang baik, punya ide yang baik, itu sangat penting dalam sebuah organisasi yang harus kita
kita punya masing-masing kita. Karena kita semua ini semuanya akan menjadi pemimpin. Yang laki-laki atau pemimpin, paling tidak nanti kelak dewasa dia pemimpin dalam rumah tangga. Yang perempuan juga jadi pemimpin. Kalau dia tidak bekerja misalnya, dia tidak bekerja di mana-mana, dia di rumah tangga, ada pemimpin buat keluarganya. Nanti tentu dia akan, kan ada SMP dia, ada SMP kan udah bentar lagi kan tidak remaja ya, udah paham lah ya nanti dia akan menikah, punya keluarga, dia punya anak, pemimpin buat anaknya nanti. Itu makanya retorika ini penting buat semuanya, bukan buat pemimpin saja gitu. Buat siapa yang akan berbicara di depan kalian ramai, dia membutuhkan yang namanya retorika. Ya, baik. Kemudian dalam kepemimpinan itu dibutuhkan ada tiga syaratnya untuk jadi pemimpin. Enggak semua orang bisa jadi pemimpin, betul? Betul, enggak semua. Yang pertama dia punya skill. Ya, skill itu apa? Keahlian atau kecakapan. Bukan kecakapan wajah ya. Oh dia ganteng, dia jadi kedua. Ya, kecakapan maksudnya kepandaian yang dimilikinya. Itu punya skill. Misalnya dia pandai berapa? Dia pandai merakit apa? Dia punya merakit bunga. Dia pandai dakwah. Dia pandai menjadi MC. Jadi apa? Itu punya skill. Dan skill itu apa-apa mendatangkan keuntungan loh buat kita. Banyak keuntungan buat kita nanti. Kita dibagi ceramah, dibagi tausiah, dibagi untuk membuat acara. Di region itu pasti ada amplopnya. Betul? Skill. Kemudian power. Tadi itu power. Kalau bahasa Inggrisnya kan kalau dibaca bang, itu memang kurang bahasa Inggris apa tuh? Authority. Ya, itu namanya kekuasaan. Kekuasaan wewenang. Pemimpin itu punya wewenang tak? Punya kekuasaan tak? Kalau nggak punya, ya udah sama-sama aja kita nggak ada pemimpinnya. IPM nggak ada pemimpinnya. Udah nih, lingkar-lingkar semua udah. Situ bicara sini, kita sering bicara, nggak jelas, nggak sampai ke tujuan kita. Power, kekuasaan, itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Kemudian yang ketiga itu kewibawaan, goodwill, kewibawaan. Dia punya wibawa. Nanti kita akan jelaskan secara gamblang sedikit skill itu apa, power itu apa, dan wibawa itu apa. Lanjutkan slide yang di bawah. Oke, skill, kecakapan. Tadi ada jawab skill, ada kecakapan ya. Kecakapan adalah sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses belajar. Di mana didapatkan skill? Dari sekolah, betul. Dari mana terima? Pengalaman bang, betul. Skill itu kita bisa pelajari di sekolah, bisa di pengalaman kita. Itu namanya skill. Kalau di sekolah, misalnya dia mau menjadi perancang busana, misalnya dia harus sekolah di mana? Di mana sekolahnya dia? Kalau perancang busana tentang pakaian nih, kayak Arifin Gunawan misalnya itu artis kan, ya kan? Itu nggak ada sekolahnya. Di situ dapatnya. Kemudian dia mau menjadi penceramah handal, jadi handal, ada sekolahnya. Mubalik. Kita pelajari. Berbeda dengan talenta. Kalau talenta yang udah ada di diri kita, bawaan kita udah ada di diri kita, itu bisa bicara. Ada setengah orang kakak dan abang, ketika memegang mikrofon ini dia nggak berani. Ada loh. Jadi makanya ketika seorang pemimpin berbicara di depan sini, dia salah, jangan ketawakan. Kenapa? Untuk berdiri di depan sini itu susah bang, bukan senang. Ada dulu sejarahnya ketika membina upacara itu, kalau sudah sebutnya di mana, dia membina upacara, betul? Mungkin bawa kota. Itu nggak gampang gitu. Jadi untuk bicara itu tidak gampang ya. Kita punya skill. Kemudian pengalamannya itu dimiliki
oleh seseorang pemimpin untuk mengarahkan, membimbing organisasi yang dipimpinnya tadi ya. Lanjut, kakak. Lanjut, kedua, kekuasaan. Kekuasaan otoritas itu tidak bisa kita pisahkan seperti dua sisi mata uang. Coba uang rupiah itu bisa tak dibelah kira-kira? Tidak bisa. Dia sebelah-sebelah, tapi saling melengkapi, saling membutuhkan. Sebelah membutuhkan sebelah sini. Kalau yang sebelah ada, kita ada nggak jalan. Kalau uang sering itu sebenarnya tak jelas, sebelahnya ada tak terima. Kenapa uangnya sebelah lagi ya? Ini tidak ada gunanya. Jadi kekuasaan dan otoritas tidak dapat dipisahkan seperti kedua sisi mata uang. Oleh karena itu, kekuasaan selalu diikuti dengan otoritas. Kalau itu dia satu paket ya, satu rangkai dia, ya kan? Kemudian otoritas dan kewenangan adalah dasar pengesahan atau pengabsahan kekuasaan seorang pemimpin yang bisa diikuti oleh yang dipimpinnya. IPM, ada pertemuan IPM, ada rapat-rapat IPM, kemudian membahas tujuan IPM, kemudian mau jadi apa IPM ke depannya, ada kan? Tentu semuanya tahu IPM itu apa, untuk apa IPM tujuannya gitu kan, ada kan? Nah itu ketua atau pimpinan itu dia punya power. Bukan power gitu, bukan kita takutin, tidak gitu. Ya, lanjut. Lanjutkan yang ketiga. Ya, yang ketiga kewibawaan. Ada yang tahu tak? Itu situ tidak ada. Ada yang tahu tak apa artinya kewibawaan? Ada yang tahu? Kewibawaan kan sering dengar nih. Ibuku berwibawa. Bapak itu berwibawa. Ada yang tahu tak apa arti kewibawaan itu? Silakan Mbak, kalau saya takut salah. Apa saya tunjuk tangan? Oh enggak ngelur kepala aja. Jadi tunjuk tangan. Enggak ada yang tahu. Apa Bang? Coba. Seorang pemimpin yang melakukan tugas yang baik, ya. Kewibawaan itu artinya kekuasaannya itu diakui. Misalnya ini ibu ini jadi pemimpin nih di IPM. Kalau itu tidak diakui, anggota-anggota tidak akan mendengarkan. Buat apa orang yang tidak diakui, yang nunjuknya siapa, yang angkatnya siapa, gak jelas. Tiba-tiba dah ada jadi pemimpin di depan nih. Oh, ceramah panjang pula dengan garangnya dia, garang gini kan? Ya ketua gitu ya. Jadi diakui dia, sah. Ada SK-nya, IPM, ada IPM. Nanti kalau dari IPM sini, adik-adik namanya ada IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nanti ada namanya MA, itu perempuan nih, Nasyatul Aisyahnya. Nanti namanya Aisyah untuk ibu nih, Aisyah, ibu-ibu Aisyah gitu. Itu ada semuanya, keabsahannya gitu. Diakui. Kalau tak diakui, tak dengar. Misalnya hidup nih, semuanya kawan-kawan biasa kita hadir bersama-sama di SD Muhammadiyah dalam rangka rapat rutin bulanan IPM. Tapi pimpinnya dari UI gak ada yang datang. Tapi kalau ini kemarin udah datang tak jelas. Yang angkat di atas siapa tiba-tiba dan jadi dua. Jadi di bawah itu kekuasaannya diakui, ya kan? Lanjutkan. Nah, ditinjau dalam pengertian retorika, artinya menggunakan seni berbicara dan bahasa yang baik untuk mempengaruhi orang lain. Dia akan di situ putarannya. Apa? Seni berbicara, bagaimana dia mampu mengajak orang lain, mengajak rekan-rekannya dalam suatu tujuan, dalam suatu organisasi. Contoh dari IPM, bagaimana ketuanya mampu menggerakkan, menjalankan, kemudian memunculkan ide-ide yang bagus, sehingga anggota-anggotanya semangat
besok kita ada pertemuan, kita adakan kegiatan ini, kita adakan kegiatan ini. Dia termotivasi ya. Ya, kemudian pemimpin dalam menjalankan tugasnya mengatur bagian tim. Kalau dia sudah punya semuanya itu ya, ketua itu dia mengontrol dia, kontrol. Bagaimana kawan hari ini kegiatan kita jalan, dibuat kepanitiaan, dibentuk kepanitiaan siapa? Ketua, bendahara, sekretaris, jelas semua dibuat. Kita mau mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Pilih ketua dulu. Dah, semua nanti ketua tinggal datang ini. Ketua pelaksana ya Kak ya. Nah ketua IPM-nya datang. Gimana Pak? Beres semuanya Pak? Beres. Mantap. Nah gitu. Ya kan? Jadi dia mampu mengajak nih. Jadi akhirnya organisasi kita tuh berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena organisasi kecil ini kakak, kita belajar untuk menjadi orang yang besar. Mana tahu nanti anak-anak ibu nanti ada di presiden Republik Indonesia yang keberapa nanti. Betul tak? Tepuk tangan sama dulu. Semangat dulu semangat. Mantap. Ya, lanjutkan. Kemudian menurut Aristoteles ya, menurut Aristoteles itu yang harus dimiliki pemimpin itu yang pertama, dia harus mampu menunjukkan kepada khalayak bahwa dia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin itu dia punya pengetahuan yang luas, dia punya ilmunya, dia punya tata caranya. Sekarang kita contoh yang kecil. Bisakah kita membawa sebuah motor tapi tidak tahu cara membawa motor? Tidak bisa enggak? Enggak bisa kan? Setuju ibu juga. Ini motor baru beli. Kita mau pakai, tapi kita nggak tahu cara hidup. Nggak tahu kalau pakai engkol, nggak pada engkolnya misalnya. Kita nggak bisa tidak? Tidak bisa. Nggak bisa Bang. Yakin nggak bisa? Orang kita nggak ada ilmunya. Pemimpin kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Nanti ditanya nanti jawabnya apa? Nanti kan balik rumah aku cari jawaban dulu. Kan malu. Jadi pemimpin itu dia punya ilmu pengetahuan. Satu, jangan salah sangka, bukan berarti orang yang hebat loh, tapi orang yang mau belajar untuk jadi pemimpin. Ilmunya ada di buku. Macam ibu sekarang ini ilmu ibu tidak banyak kan? Ibu tidak punya ilmu sedikit. Ibu punya ilmunya di buku, tapi ibu bertekad ibu bisa menyampaikan materi ini. Ibu belajar, ibu baca, ibu browsing di internet. Jadi ibu punya keberanian untuk menyampaikan. Dan ibu tidak menggigil gitu. Jadi kita harus punya ilmu pengetahuan. Seorang pemimpin harus punya apa? Ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemimpin itu harus menyentuh hati. Itulah tadi. Nggak perlu diktator, nggak perlu kita keras-keras, emosi. Mentang-mentang jadi ketua, nah emosi aja kan. Nanti katanya cukup kau 2 tahun lagi aku tak pilih. Kenapa? Pemarah. Ada kalanya waktunya disiplin, kuat, harus tegas, tapi bukan berarti diktator. Tegas itu berbeda dengan diktator ya. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, dia mampu meyakinkan anggotanya, organisasinya itu apa yang disampaikan itu masuk akal, logika. Apa yang disampaikan itu logika. Oh benar, oh iya betul. Begitu Bang. Kalau tidak itu tidak didengar dia. Betul? Sedikit lagi. Ada yang ngantuk tadi? Ada yang ngantuk? Boleh nanti ibu tutup aja lagi itu maksudnya kan. Senang selesai kan? Ada yang ngantuk? Oh tak ada, berarti semangat itu. Lanjut Kak. Nah, silakan Kak, slide berikutnya Kak. Nah, dan ada beberapa faktor yang harus ada ya. Yang pertama etos, karakter. Ini tentang kepemimpinan. Kita belajar tentang kepemimpin karakter. Kalau seorang pemimpin tidak punya karakter, tahu tak karakter? Apa itu karakter? Sifat. Betul. Kita punya sifat kan. Kalau kita tidak punya karakter gini ya, nak buat kebijakan,
Macam mana ya? Buat tak ya? Dia nggak bisa menentukan, dia nggak punya karakter, sifatnya pelin-pelan. Ibarat apa ya? Baling-baling atas bukit, tahu tak baling-baling atas bukit? Kalau baling-baling itu kalau angin kuat, dia ke sana. Angin dia ke sini, tidak tetap pilihan. Ya, yang itu namanya ya, etos. Kemudian potos, ikatan emosional. Ada ikatannya di dirinya, ada ikatan. Antara pemimpin dengan itu ada ikatan. Dia terkait dalam bahasa artisnya itu chemistry. Oh tak chemistry. Kalau kalian nonton sinetron Ikatan Cinta, nah ini kalau bahasa cinta senang kan? Adakah sinetron Ikatan Cinta? Oh, siapa pemerannya bang? Siapa pemerannya bang? Ada namanya Andi. Satu lagi siapa? Arya. Itu juga dua-duanya yang chemistry yang kuat. Ini kalau Ikatan Cinta coba deh bang ya. Siapa yang bertegang bang? Ya, ikatan emosional antara pemimpin dengan individu itu ada bang. Kalau enggak jalan. Kemudian logis, masuk di akal. Apa yang disampaikan ketua itu masuk di akal. Apa yang disampaikan pemimpin itu masuk di akal. Diterima gitu. Oh benar. Berarti silakan diikuti kalau benar. Ya kan? Lanjutkan. Slide berikutnya kan. Oke, kesimpulan. Ini baru terakhir ini. Ini kesimpulan terakhir. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ini yang penting kalau anak catat ini. Retorika itu ada ilmu dasar kepemimpinan. Nah, itu dia. Ending dari pembicaraan kita 1 jam ini apa? Retorika itu apa? Ilmu dasar tentang kepemimpinan. Ya. Tanpa retorika yang baik, seorang pemimpin tidak bisa membentuk kerjasama yang baik. Sama dengan yang tadi Ibu sampaikan. Tidak bisa menata rekan-rekannya, tidak bisa mempengaruhi orang lain, ya kan? Kemudian dia tidak bisa melakukan perubahan. Misal ketua IPM yang dulu kan ada tuh, sudah selesai mungkin digantikan oleh ketua IPM yang baru. Nah, apa gebrakan yang ketua yang lama nggak bisa laksanakan ketua yang baru ini? Gebrak dia gitu. Apa nih? Oh, kata ini belum sempat dijalankan. Ayo buat yang ini. Dia bisa membuat perubahan ya, ya kan? Kemudian pentingnya itu membuat seorang pemimpin bisa mengarahkan. Pentingnya tadi sama kayak tadi, dia bisa mengarahkan. Kalau dia tidak punya retorika, dia tidak bisa mengarahkan kakak. Percuma jadi pemimpin kalau tidak punya retorika yang baik. Ya, ada usah dibaca ke bawah, yang harus ada etos atau ada logos. Sekian perbawaan itu harus punya dalam sebuah kepemimpinan. Lanjutkan. Nah, ini dia. Ini kata-kata motivator dari Ibu. Ya, apa itu? Tidak menunggu menjadi hebat untuk menjadi seorang pemimpin. Nggak usah menunggu jadi hebat dulu. Dia pun kalau jadi pemimpin aku tak hebat. Tidak menunggu hebat untuk menjadi seorang pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang hebat, yang mampu menjadikan sebuah organisasi menjadi hebat. Itu merupakan semuanya. Kalau kita menunggu yang menjadi hebat ini, kita nggak bisa. Tolong kakak jadi ketua IPM kak misalnya, enggak lah, aku nggak hebat. Tolong kak jadi ketua karena aku nggak hebat. Enggak, dia nggak hebat. Kita tidak harus menjadi orang hebat dulu menjadi pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang hebat untuk bisa membuat organisasi jadi hebat. Itu melibatkan kita ya. Nah, slide terakhir kakak. Iya, oke. Terima kasih, ya kan? Nah, sebelum Ibu tutup 1 jam ya bang ya, pas. Sebelum itu kira-kira ada pertanyaan? Ya. Yang tadi kita ulang di akhir sesi. Ibu penasaran juga. Kok tadi ketuanya nggak semangat gitu? Ibu ketika beri materi di tempat lain pakai anak-anak kecil ya. Bukan semua enggak begini
Ya, ini ada pertanyaan? Silakan Bang. Kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadeh. Saya ingin bertanya, jika orang sudah dari lahir pendiam atau tak pandai ngomong, apakah bisa jadi pemimpin? Iya. Mantap. Itu aja Bang. Iya. Tepuk tangan untuk Gadeh dulu ya. Iya. Apakah orang yang sejak lahir sudah pendiam, tidak banyak berbicara, bisa jadi pemimpin? Bisa. Kenapa? Dilatih. Nah, itu dia. Walaupun dia pendiam nih. Maaf sedikit mungkin ya. Ibu punya anak umur 21 tahun sekarang. Dia kuliahnya di UK. Kemarin dia mau kuliah di luar, ibu tak kasih. Kenapa? Karena itu punya anak itu satu. Kalau dia berangkat ibu sepi. Jadi enggak, dia pendiam Bang. Sangat pendiam, Bang. Sangat. Gak ada tempatnya loh. Dia tempatnya satu-satu aja. Sekarang 21 tahun. Gak pandai bicara. Gak pandai. Gak tahu dia, betul. Gak pandai dia gitu. Dia udah bekerja, alhamdulillah udah bekerja. Ibu kemarin masukkan bekerja di tempat ibu, owner, dia masih owner. Kalau ibu alhamdulillah Allah berikan rezeki. Kemarin ibu lulus P3K di usia ibu 48. Ya, rezeki Allah kasih ke ibu. Sekarang anak ibu masukkan owner di sekolah ibu. Jadi lihat, apakah jadi pemimpin? Bisa. Untuk jadi pemimpin itu Bang, diasah. Kemampuan diasah, dipelajari. Bisa. Ya bagaimana aku Bang? Banyak orang pendiam itu, banyak orang itu mereka itu awal-awal itu pendiam atau bukan? Itu pendiam loh Bang. Tapi jadi presiden, mantap. Lanjut, ada pertanyaan? Nanti buat tutup nih. Ada lagi kakak boleh? Silakan kak, kamu bertanya aja. Tanya enggak? Ada yang mau nanya? Pas? Tanya aja. Gak bayar soalnya kalau nanya kan? Silakan seputar materi yang aku sampaikan tadi. Bu, apakah setiap orang punya talenta, punya bakat bawaan? Kan bisa ditanya tuh. Ibu jawab tidak. Tidak. Karena ada sebagai orang yang punya talenta bawaan, tapi diasah dia lahir, dia nggak bisa misalnya menjadi pembicara. Tapi ada sekolahnya Bang, ada ilmunya Bang. Dia belajar bisa Bang. Karena nggak semua orang memiliki talenta. Tapi nggak semua, nggak banyak orang yang memiliki talenta. Talenta itu kan yang kita miliki, yang sudah kita diri kita kembangkan Bang. Talenta itu apa? Serba bisa. Mau jadi ini bisa, semua bisa. Itu dia talenta, bakat alami kita. Kita asah terus dia. Gak ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum ibu tutup, boleh bukakan deh sedikit sekali lagi. Ada. Biar kasih ini nanti Bang, biar semangat Bang. Ayo. Sama begini. Dia begini ya. Kalau begini diperhatikan ya, biar luas geraknya, oke? Oke. Ya semuanya berdiri ya. Ya. Semuanya. Ya. Kasih
Ya. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak ibu semuanya, seluruh ibu semuanya, berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang sangat mulia. Iya. Semoga anak-anak ibu pelajar SMP Muhammadiyah ini ke depan nanti akan menjadi generasi-generasi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih kepada kakak fasilitator dan semuanya yang memberikan ibu kesempatan. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Ya, ayo kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dan telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi ini sangat penting bagi kita semua ini bisa berguna untuk kita ke depannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada foto bersama bang. Foto bersama? Yuk, kak kenang-kenangan. Yalah, nanti kan kenang-kenangan. Oh ya dulu ada ibu kecil-kecil tuh belum memberi materi ya. Gitu loh, Pak. Boleh. Nanti materinya bisa. Aku kasih materinya. Ya.